Di sini kami akan menayangkan contoh dari reksadana syariah yang kami kutip dari beberapa sumber. Terima kasih, selamat menonton semuanya. Jadi reksadana itu intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor dalam tanda kutip, mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, jenis reksadananya itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Di Indonesia, biasanya ada 4 jenis reksadana yang bisa ditemui. Yang pertama, itu reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu, ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat utang. Kemudian, ada reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Dan keempat, ada reksadana campuran. Sesuai namanya, untuk reksadana ini uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Nah, kenapa kita nggak investasikan sendiri aja ke saham atau obligasi? Apa sih untungnya lewat reksadana? Kita langsung bahas di positif dan negatifnya reksadana. Plannya atau positifnya. Keuntungan pertama adalah adanya manajer investasi. SBI itu apa sih? Obligasi atau bonds itu apa? Beli saham gimana ya caranya? Kalau kita sebagai orang awam, lebih baik kita investasi di reksadana. Karena harapannya sang manajer investasi ini, nah dia itu kan seorang profesional keuangan yang ahli dan berpengalaman ceritanya dalam berinvestasi. Jadi kita tinggal titipkan uang kita ke dia, ke mereka, dan mereka yang akan mikir caranya gimana untuk diversifikasi dan gimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Jadi intinya keuntungannya, kita bisa titipkan uang kita ke orang yang ngerti cara berinvestasi dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Keuntungan kedua itu adalah reksadana bisa dibeli eceran. Maksudnya dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000, kita sudah bisa mulai beli reksadana. Coba kalau kita bandingin dengan instrumen keuangan kalau kita beli sendiri, deposito misalnya. Untuk kita bisa dapat bunga deposito tinggi yang kira-kira setara lah dengan reksadana pasar uang, itu biasanya minimal kita harus masukin uang 1 miliar. Untuk obligasi, kalau kita beli sendiri, umumnya minimal kita harus beli dalam kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa masuk ke obligasi. Lalu untuk saham, kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar gitu ya. Dan harganya itu sangat tergantung harga saham. Bisa aja 1 lembarnya itu 50.000. Dan umumnya broker pun mengharuskan minimal kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan kedua ini adalah orang-orang yang tadinya mungkin uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri, kalau pakai reksadana, dia bisa masuk kecil-kecilan dari 100.000 tadi. Dan ketiga, reksadana itu bisa dijual kapan aja atau liquid. Kita bisa bandingkan dengan deposito misalnya, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Kalau reksadana, kita bisa cairkan kapan saja.